Kabar buruk, Nathan Chu Aon absen membela timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23. PSSI pastikan Justin Hubner batal gabung timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 2024. Justin Hubner tak dilepas Cerezo Osaka, Shin Tae-yong panggil bek Persib. Sebut pemain lokal 11-12 dengan naturalisasi, pemain PSBS Biak Muhammad Tahir diserang netizen. Belum kalah di laga uji coba, striker Eropa ini puji kualitas timnas Indonesia U20 arahan Indra Syafri. Segera hadir, Shopee Cup ASEAN Club Championship disambut warganet. Hai semuanya, selamat datang di YouTube Bola Timnas, Garuda ID and tonton sampai habis ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini. Kabar buruk menerpa timnas Indonesia U23. Nathan Chu Aon dipastikan absen membela skuad Garuda Muda di Piala Asia. Asisten pelatih timnas Indonesia U23, Nova Arianto, mengonfirmasi Nathan Chu Aon tidak bisa bergabung ke Piala Asia U23. Penyebabnya karena tidak dilepas klubnya, SC Heerenveen. Nathan tidak bisa bergabung dengan timnas Indonesia U23. Sebelumnya, timnas Indonesia U23 telah menunggu kedatangan Nathan Chu Aon. Pemain berusia 24 tahun itu tidak bisa memenuhi panggilan skuad Garuda Muda. Padahal Nathan Chu Aon bukan pilihan utama di Heerenveen. Sejak bergabung pada pertengahan musim ini sebagai pinjaman dari klub Inggris Swansea City, ia belum banyak bertanding. Nathan Chu Aon baru tampil 2 kali dengan Heerenveen. Dua-duanya sebagai pengganti. Total ia juga baru mengoleksi 7 menit bermain. Selain Nathan Chu Aon, Alfandra Dewangga juga akan absen memperkuat timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23. Bek PSIS Semarang itu baru melakukan operasi kecil. Sekarang timnas Indonesia U23 sedang mengadakan pemusatan latihan dalam kurung TC di Dubai, Uni Emirat Arab pada 1 hingga 10 April 2024. Pelatih skuad Garuda Muda, Shin Tae-yong, memanggil total 28 pemain. PSSI mengabarkan Justin Hubner batal bergabung dengan timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23. Izin dari klubnya, Cerezo Osaka menjadi akar masalahnya. Selain Justin Hubner, PSSI juga mengonfirmasi Alfandra Dewangga tidak bisa membela timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23. Pasalnya, bek PSIS Semarang itu masih melakukan pemulihan pasca operasi kecil. Keadaan ini membuat timnas Indonesia U23 krisis bek untuk Piala Asia U23. Skuad Garuda Muda sebelumnya tidak bisa memanggil Elkan Bagot karena masih menderita cedera. Memang saat ini Elkan Bagot, Alfandra Dewangga, dan Justin Hubner tidak pasti bergabung. Memang kami mengalami kesulitan dalam memanggil pemain, tapi memang harus dipersiapkan. Sebelumnya, asisten pelatih timnas Indonesia U23, Nova Arianto, telah melaporkan Nathan Chu Aon juga akan absen di Piala Asia U23. Alasannya sama seperti Justin Hubner, tidak dilepas klubnya, SC Heerenveen di Belanda. Sementara itu, mendekati Piala Asia U23, timnas Indonesia akan beruji coba dengan Arab Saudi.
Justin Hubner tidak dilepas oleh Cerezo Osaka untuk bergabung dengan timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 Qatar. Kondisi ini memaksa pelatih Shin Tae-yong untuk melakukan pemanggilan susulan. Juru taktik asal Korea Selatan itu tak leluasa dalam memilih pemain untuk tim di Piala Asia U23 2024. Karena turnamen ini tidak masuk agenda FIFA, klub diperbolehkan menolak permohonan tim nasional yang masuk. Selain Justin Hubner, dikatakan Shin Tae-yong, dia juga tak bisa memanggil Elkan Bagot dan Alfred Andadewangga. Keduanya juga tidak dilepas oleh tim masing-masing. Pilihan Shin Tae-yong untuk pengawal lini belakang Indonesia U23 kemudian jatuh ke bek Persib Bandung, Kakang Rudianto. Pemain berusia 21 tahun itu akan menyusul skuad Garuda Muda yang menjalani pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab sejak 2 April 2024. Memang saat ini Elkan Dewangga dan Justin tidak datang. Akhirnya saya memutuskan untuk melakukan pemanggilan kepada Kakang, kata Shin Tae-yong. Tidak dipungkiri oleh Shin Tae-yong, situasi ini membuatnya kesulitan dalam menyiapkan skuad terbaik untuk Indonesia U23. Namun dia tak mau menyerah begitu saja dengan situasi tersebut. Indonesia U23 tergabung ke dalam grup A Piala Asia U23 2024. Yang menjadi lawan adalah tuan rumah Qatar, Australia, dan Jordania. PSSI memberikan target kepada Shin Tae-yong untuk membawa anak asuhnya menembus babak 8 besar. Target itu juga yang akan jadi catatan dalam perpanjangan kontrak yang habis pada Juni 2024. Sosok pemain PSBS Biak Muhammad Tahir tengah dalam sorotan. Sebab dia menyebut kualitas pemain naturalisasi tak berbeda jauh dengan pemain lokal. Hal tersebut dia ungkapkan di kanal YouTube Bicara Bola saat berbincang dengan Akmal Marhali. Saya rasa di timnas Indonesia saat ini terlalu banyak pemain naturalisasi. Kasihan kita ada kompetisi di dalam negeri gunanya untuk apa-apa, ungkap M. Tahir. Menurut Tahir, perbedaan pemain lokal dan naturalisasi hanya main di dalam dan luar negeri. Sedangkan kualitas tak jauh berbeda. Kita cuma kalah karena mereka main di luar negeri, kita di dalam negeri, itu aja. Kalau kualitas 11-12 sama mereka, nggak beda jauh, ucapnya. Coba aja kita adakan uji coba pemain lokal melawan pemain naturalisasi, pasti kita lokal pemain lokal menang, tegasnya. Ucapan Tahir itu tergolong aneh. Sebab terbukti pemain naturalisasi yang banyak berlaga di klub Eropa mampu mengangkat permainan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Timnas Indonesia mampu 2 kali mengalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan itu terjadi berkat peran pemain naturalisasi seperti Justin Hubner, Jay Itzes, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangoen. Salah satu pemain diaspora di TC Timnas Indonesia U20, Dilan Yabran Rinaldi menyebut skuad Garuda Muda arahan pelatih Indra Syafri berada dalam level terbaik saat ini. Tim Indonesia U20 baru saja melangsungkan pemusatan latihan dalam kurung TC yang telah bergulir sejak 15 Maret. Timnas U20 arahan Indra Syafri tersebut bakal dipersiapkan untuk tampil pada ajang Piala AFF U19 2024 serta kualifikasi Piala Asia U20 2025. Dilan Yabran Rinaldi yang ikut dalam pemusatan latihan kali ini menyebut kemampuan rekan-rekan setimnya saat ini alami peningkatan cukup positif. Bahkan Timnas Indonesia U20 berhasil raih catatan tak terkalahkan dalam 2 laga uji coba kontra Cina beberapa waktu lalu. Berkaca dari hasil tersebut, Dilan Yabran Rinaldi menyebut Timnas Indonesia U20 berpeluang besar untuk lolos Piala Asia U20 2025 nanti. Menurut saya kami banyak berkembang. Kami berada di level yang bagus.
Kami bermain melawan Cina 2 kali dan kami imbang 2 kali, ucap Dylan. Pemusatan latihan timnas Indonesia U20 saat ini akan dihentikan dan para pemain akan dikembalikan ke klub masing-masing. Dylan Yabran Rinaldi yang saat ini bermain untuk klub Jerman, SV Bergist Gladbach 09, juga bakal segera kembali ke Eropa. Shopee membawa kabar baru bagi para penggemar bola di penjuru Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Perusahaan e-commerce ternama ini akan menjadi mitra resmi penyelenggaraan kompetisi antar klub sepak bola ASEAN perdana dengan nama ShopeeCup. Hal ini sebelumnya diumumkan oleh Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau ASEAN dalam kurung AFF. Kabar baik ini disambut positif oleh netizen Indonesia, terutama para pencinta sepak bola. ShopeeCup menaungi tingginya ketertarikan dan antusiasme masyarakat terhadap pertandingan sepak bola, sekaligus memberikan wadah untuk klub sepak bola ASEAN agar bisa terus maju dan berkembang hingga sukses di kancah internasional. Dengan hadirnya ShopeeCup, klub-klub sepak bola di Asia Tenggara akan berkompetisi memperebutkan juara ShopeeCup ASEAN Club Championship 2024-2025. Turnamen ini bakal digelar mulai 17 Juli 2024 sampai 21 Mei 2025 nanti. Tak cuma disambut netizen, Presiden Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau ASEAN dalam kurung AFF, Mayor Jenderal Kiev Samet pun menilai ShopeeCup menjadi momen bersejarah dalam dunia persepakbolaan ASEAN. Kiev berharap kerjasama dengan Shopee sebagai mitra resmi dalam turnamen ASEAN Club Championship bisa memajukan dan mengembangkan klub sepak bola di Asia Tenggara. Sebagai informasi, ShopeeCup akan hadir dalam format liga dengan babak kualifikasi play-off dan fase grup yang menampilkan 12 klub tersohor di ASEAN. Klub-klub sepak bola akan berkompetisi dengan sistem tandang dan kandang untuk merebutkan gelar juara ShopeeCup ASEAN Club Championship. Turnamen ini akan dihadiri juara Liga Nasional dan pemenang CUP atau runner-up dalam situasi tertentu dari Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam perwakilan 2 tim setiap negara, serta Filipina dan Singapura perwakilan 1 tim setiap negara. Juara Liga Nasional Brunei, Kamboja, Laos, dan Myanmar akan bersaing memperebutkan 2 tempat di fase grup turnamen saat babak kualifikasi play-off. Nantinya 12 klub sepak bola yang memenuhi syarat akan diundi masuk ke 2 grup. Jangan lewatkan keseruannya dan ikuti terus update-nya bagi kamu yang ingin menjadi saksi sejarah klub sepak bola juara di ShopeeCup ASEAN Club Championship.